Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Umar Samadi dan Bu Panca Dewi Purwati serta teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Heni Setianingrum, NIM 140141928 dari Rombel G, serta teman saya Farika Makfiroh dan Nia Rahmania. Di sini kami akan memaparkan PPT kami, yaitu bahasa lisan. Langsung saja ke materi. Pengertian bahasa lisan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang sudah diturunkan dari kosakata melalui mulut. Ciri-ciri bahasa lisan. Yang pertama yaitu memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan bahasa lisan. Yang pertama yaitu dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan. Yang keempat, faktor kecepatan. Yang kelima, lebih bebas bentuknya. Dan yang keenam, penggunaan berdasarkan pengetahuan dan penafsiran. Kekurangan bahasa lisan. Yang pertama yaitu berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa lisan. Dan yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Menurut Pateda, ada 4 alasan mengapa bahasa lisan itu penting dalam komunikasi. Yang pertama yaitu faktor kejelasan. Yang kedua, faktor kecepatan. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan situasi. Dan yang keempat, faktor efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farika Makfiroh. Selanjutnya, gambaran karakteristik bahasa lisan. Yang pertama, kalimat bahasa lisan banyak yang kurang terstruktur ketimbang bahasa tulisan. Yang kedua, dalam bahasa tulisan terdapat seperangkat penanda metabahasa untuk menandai hubungan antara klausa, bahwa, ketika, juga, seperti, di samping itu, biarpun, selain itu, yang disebut logical connector. Dalam bahasa lisan, penggunaan susunan kalimat dihubungkan oleh dan tetapi, lalu, serta, agak jarang jika. Jadi jika itu jarang dipakai. Selanjutnya, yang ketiga, kalimat bahasa tulisan secara umum berstruktur subjek predikat, sedangkan dalam bahasa lisan umumnya berstruktur topik komentar. Yang keempat, dalam tuturan formal, peristiwa konstruktif pasif relatif jarang terjadi. Dalam obrolan akrab juga penutur dapat mempercayakan petunjuk pandangan untuk membantu suatu acuan. Selanjutnya, penutur dapat menjaring ekspresi lawan bicaranya. Selanjutnya, penutur sering mengulangi beberapa bentuk kalimat. Selanjutnya, penutur sering menghasilkan sejumlah pengisi, misalkan, baiklah, saya pikir, engkau tahu, tentu, juga, ya bisa seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan bahasa ragam lisan. Jadi bicara tentang penggunaan bahasa tentunya tidak terlepas dari penutur-penutur bahasa itu, orang yang menggunakan bahasa dalam kehidupan masyarakat. Penutur-penutur bahasa itu dalam proses sosialisasinya dapat berfungsi sebagai pembicara, penulis, pembaca, atau penyimak. Penyimak dan pembaca dalam hal proses berbahasa berfungsi sebagai penerima, sedangkan pembaca atau penulis berfungsi sebagai
sebagai orang yang memproduksi bahasa tersebut. Komunikasi antara pembicara dengan pendengar atau penulis dengan pembaca dapat berjalan lancar apabila di antara kedua belah pihak terdapat dalam masyarakat bahasa yang sama. Selanjutnya yaitu pelafalan atau pengucapan. Mbak Dudu menjelaskan bahwa yang sering sukar dihindari adalah pengaruh lafal bahasa daerah karena lidah penutur yang sudah terbentuk sejak kecil oleh lafal bahasa daerahnya. Bila kita perhatikan, lafal orang Tapanuli, misalnya kata-kata yang berfonem E akan dilafalkan dengan E. Kata-kata seperti mengapa, karena, kemana diucapkan dengan menggunakan E. Atau orang Jawa, akhiran atau kan akan diucapkan dengan ken. Demikian pula dengan suku Sunda, Bali, Aceh, bila berbicara akan diwarnai pengaruh bahasa daerahnya. Bila seseorang dalam berbahasa lisan terdengar bahasa daerahnya, maka lafalnya tergolong lafal non-baku. Bila seseorang dalam berbahasa Indonesia tidak terdengar lafal bahasa daerahnya, maka lafalnya digolongkan pada bahasa baku. Mbak Dudu menjelaskan, lafal bahasa Indonesia baku adalah lafal yang tidak memperdengarkan warna lafal bahasa dialek. Juga tidak memperdengarkan warna lafal bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, atau Arab. Sumantri mengatakan bahwa lafal bahasa Indonesia yang standar adalah turunan bahasa Indonesia yang tidak terlalu menonjol ciri lafal daerahnya. Lalu ada manfaat bahasa lisan, yaitu penutur dapat menjaring ekspresi lawan bicara. Yang kedua, dapat mengekspresikan apa yang tidak kita inginkan maupun yang kita inginkan. Yang ketiga, dapat menghindari miskomunikasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk memperjelas bahasa tulisan. Fungsi bahasa lisan anak-anak dwi bahasawan. Secara kontekstual, sebagai alat untuk berinteraksi atau interaksional, merupakan alat untuk diri atau personal, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau heuristik, untuk menyatakan imajinasi dan khayalan. Lalu kalau dilihat dari struktur kalimat penggunaan, yang pertama yaitu untuk menyatakan perasaan atau ekspresi. Yang kedua, bertanya, meminta sesuatu, minta pendapat, tanggapan, atau jawaban. Lalu untuk menjelaskan informasi dan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu struktur bahasa ragam lisan anak-anak dwi bahasawan. Struktur bahasa ragam lisan anak-anak dwi bahasawan masih dipengaruhi oleh bahasa ibu dan bahasa percakapan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan, terjadinya peristiwa bahasa, seperti frekuensi penggunaan bahasa ibu yang dominan. Anak-anak cenderung atau lebih sering menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Indonesia ketika di rumah. Peristiwa itu terjadi karena faktor lingkungan atau keluarga dan masyarakat, mendominasi terjadinya penggunaan bahasa daerah setempat. Efek dari peristiwa tersebut, maka penggunaan bahasa Indonesia di kelas pun diwarnai bahasa daerah. Lalu, ragam bahasa lisan yang digunakan anak-anak dwi bahasawan di SD. Adapun faktor lain yang menyebabkan timbulnya peralihan bahasa atau kode tersebut disebabkan oleh kesulitan mencari padanan kata dan faktor situasi melingkupinya. Faktor-faktor situasional ini terjadi pada anak-anak dwi bahasawan, khususnya ketika mereka berproses belajar mengajar sedang berlangsung. Sementara mereka mengalami berbagai kendala. Wujud dari kendala itu adalah berupa kesulitan-kesulitan tertentu, seperti pada saat merespon atau memahami materi pelajaran. Di samping itu, situasi kelas yang ramai, ribut, penat, dan panas pada jam pelajaran terakhir, maka mereka beralih bahasa atau kode ketika menyampaikan ujarannya.
Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.